Dan itu semua ada faktanya di Indonesia, gitu. Ada dari 137 jenis profesi itu. Nah, tinggal ya kita pinter-pinternya aja mencari informasi tentang itu. Kalau umumnya yang terjadi di Indonesia main musik, musik bisa hidup itu kan cuma melihat hanya sebatas musisi, hanya Ya, sebatas player kan, di panggung, di gitu, di YouTube, tapi yang di balik layar ini banyak juga loh peluangnya. Kayak seperti saya di dunia penulisan tentang musik ya, di dunia literasi musik ya survive juga gitu. Ya walaupun ya luar biasa lah ini gitu. Perjuangannya luar biasa gitu ya. Tapi dari dalam hati kan kita sungguh-sungguh ya dengan dan survive pasti gitu. Itulah itu banyak fakta lah aku bisa bisa menceritakan ya banyak sisi ya pada intinya kalau saya pribadi sih stigma-stigma tadi Gili bilang itu ya sudah tidak relevan untuk hari ini. Apalagi kalau dunia di circle digital. aku gitu Ya. masih berpikiran banyak bahwa misalnya anaknya pengen kuliah musik, banyak yang di discourage gitu loh, Mas. Jangan deh, kamu mendingan jadi apakah kuliah dokter atau kuliah manajemen apa yang lain, jangan musik Ya. deh. Karena masih di discourage sendiri sama orang tua mereka Mhm. gitu. Mhm. Mm-mm. Ini menarik banget. Ini terima kasih banget Mas sudah memaparkan Mhm. fakta bahwa ada 137 profesi Iya, di bidang iya. musik. Ah, Nggak mhm. hanya cuman either kalau lu jago lu jadi performer, kalau lu Mhm. nggak jago-jago amat lu jadi guru. Iya, Biasanya yang iya, terjadi dua seperti itu. itu Betul, gitu. betul, betul. Heeh. Ah. Wah, wah. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di Imu Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu Eri Setiawan. Nah, beliau ini adalah seorang pengamat musik, sekaligus praktisi, penulis, dan pegiat literasi musik. Di kesempatan kali ini, kita ngebahas banyak hal yang berhubungan dengan musik. Nah, kira-kira gimana ya minat baca pelaku musik di Indonesia sekarang? Dan juga gimana sih kondisi edukasi musik di Indonesia ini? Kenapa masih sampai ada stigma kalau jadi musisi mau makan apa? Yuk kita langsung aja. Mundur ya. Mhm. 3, 2, 1. Selamat pagi Mas Eri Selamat Setiawan. pagi, Gili. Apa kabar Ap- Mas? Baik, baik. Gimana kabar? Baik juga Mas. Ya, Mas, syukurlah. Ah, terima halo. kasih banget ya udah mau jadi narsumnya Imu pagi-pagi begini. Sama-sama, Gili sudah mengundang Mm-mm. saya Ya, ngobrol-ngobrol ya. Ini sama-sama. mudah-mudahan ngobrolnya santai aja ya. Ya, santai aja kok, Mas. Santai dan penuh dengan esensi dan berguna untuk teman-teman IMU di sini. Ya, mudah-mudahan. Oke nih. Mas, ini Mhm. kalau aku mau nanya nih, sebagai seorang praktisi, penulis, pegiat Mhm. literasi musik, Ya. menurut Mas nih, seberapa jauh sih kaitannya antara musik Mhm. sebagai aktivitas praktis yang dimainkan dan musik sebagai aktivitas pengetahuan yang dibaca? Ya. Heeh. Gimana tuh, Mhm. Mas? Mhm. Mhm. Ya, ya kita sehari-hari mengenal musik itu sebagai teman, ya, sebagai pelengkap, sebagai katakanlah sebagai hiburan gitu. Nah, dengan demikian eh, mungkin kita hanya membutuhkan hanya dalam kondisi atau saat tertentu saja. Misalnya menemani untuk santai gitu ya, mungkin menemani untuk masak, mungkin di mobil kita macet, terjebak situasi yang kredit apa dengar musik gitu, hiburan gitu. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau cermat ya, di balik hiburan itu ada sisi-sisi yang saya bilang sebagai atau yang Gili bilang tadi sebagai pengetahuan itu. Nah, definisinya kan luas banget ya, pengetahuan di sebalik musik. Nah, ini tantangan bagi pendengar sebetulnya untuk mencari apa itu. Misalnya kita mendengar anak-anak kita misalnya lah mendengar lagu-lagu anak. Itu kan sudah jelas ya, pengetahuan mengenai dunia sosial, mengenai kepekaan-kepekaan terhadap kondisi keluarga lah, misalnya kita harus membantu orang tua, harus menyayangi lingkungan di sekitar kita dan seterusnya. Meskipun umumnya sih kalau pesan-pesan pengetahuan itu orang menganggap itu hanya sebatas syairnya.
Ya memang karena itu yang verbal ya, yang bisa ditangkap musik musik itu bersyair gitu. Tapi itu hanya salah satu aspek gitu. Nah, musik sebagai produk praktis atau hiburan yang tadi aku bilang itu tidak ada salahnya juga gitu ya untuk diimbangi gitu dengan musik sebagai produk pengetahuan gitu. Nah, meskipun orang punya hak juga, orang punya hak untuk melihat musik sebagai pengetahuan, melengkapi musik sebagai pengetahuan juga. Orang punya punya pilihan juga untuk misalnya dia baca buku tentang musik, ya, dia senang ngobrol tentang musik, senang diskusi dengan musik, tidak sebatas diskusi soal gaya hidup musiciansnya ya gitu. Biasanya kan lebih cenderung ke lifestyle gitu, latar belakangnya apa, gosipnya apa gitu kan yang terjadi di Indonesia. Tapi lebih kepada eh, pengetahuan tentang musik dan relasinya di dalam kehidupan kita. Nah, pengetahuan itu seperti aku bilang kan luas banget ya. Dari musik kita bisa mengenal matematika gitu karena berhitung juga. Dari musik kita bisa mengenal sosial karena berinteraksi dengan netizen, dengan audiens. Kita bisa mengenal budaya. Apapun lah kita bisa. Bahkan kemarin aku dengar ceramahnya dari Cut Nyak Deviana, profesor, dia menghubungkan, dia cerita tentang musik dan antariksa. Wah, Wow. itu kan keren banget ya, apa Hmm. satu satu topik yang masih langka banget gitu, masih Wow. langka banget dibahas, masih bahkan ya kalau kita nggak mengkhususkan waktu untuk mendengarkan itu, untuk mencermati musik sebagai sebuah nilai pengetahuan, ya mungkin kita nggak kuat juga untuk menyimak. Lebih baik selonjor, santai, rebahan, mendengarkan musik gitu. Hmm, Heeh. menarik ya. Iya, iya. Wow, wow. Jadi nih menurut Mas sendiri nih minat baca pelaku musik di Mm-mm, Indonesia nih, mm-mm, apa mereka masih mau ngapresiasiin literasi musik? mm-mm, mm. Ya, ya, ya ini pertanyaan bagus, tapi juga agak cukup sulit ya dijawab ya. Jadi gini, aku pengen ke istilah literasi dulu ya. Istilah literasi itu sebetulnya bukan cuma untuk menyebut buku atau bacaan atau segala yang tertulis atau literer gitu. Tapi menyangkut kemampuan yang lain, menyangkut aspek-aspek yang lain. Seperti misalnya kita belajar berkomunikasi dengan baik gitu. Itu juga belajar berliterasi sebetulnya. Belajar mendengarkan dengan baik, belajar untuk peka terhadap lingkungan ya, lingkungan sosial dengan cara berinteraksi dan kita tahu porsi misalnya itu juga aktivitas literasi. Sehingga aktivitas literasi itu pada saat ini adalah aktivitas pengetahuan yang luas. Nah, kalau soal spesifik minat baca sebetulnya ada dan lumayan step by step meningkat gitu dari tahun ke tahun. Nah, ini terbukti dari produktivitas, misalnya kalau kita ngomong buku, itu dalam 5 tahun terakhir itu terbit 200 lebih buku musik loh, gitu di Indonesia ini. Ini lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi aku pernah riset dan teman-teman itu tahun 1960-an sampai 2014 sekitar 15 gitu, itu cuman 300-an buku yang terbit di pasaran Indonesia. Buku musik ya, buku tentang musik. Terus semakin ke sini semakin banyak. Nah, ini sebetulnya menunjukkan ada minat ke sana. Mungkin mereka para penerbit itu juga lagi mencari segmennya juga ya. Apa kira-kira ya harus dicari juga gitu apa seperti produk bisnis pada umumnya lah kita cari marketnya gitu ya. Tapi kalau secara singkat sih mereka mau mengapresiasi musik dengan catatan ya mereka harus dikenalkan juga dengan produk-produk pengetahuan atau literasi dalam bentuk buku, dalam bentuk teks yang menarik juga bagi mereka, khususnya netizen gitu ya, milenial apa gitu. Ini menarik, aku tarik Mm-mm. balik sedikit. Tadi kan Mas Mm-mm. bilang kemampuan berliterasi itu nggak hanya melulu dibaca buku gitu Iya, kan, iya, iya. tapi kemampuan mendengarkan, kemampuan untuk Berbicara. berbicara. Mm-mm. Sebenarnya eh gimana sih cara untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan itu gitu? Apa sih yang harus kita ajarin ke anak-anak supaya Mm. kemampuan itu bisa berkembang dengan baik gitu?
Mhm. Ya, ya, kata kuncinya ekspresi ya. Musik itu kan selalu berkaitan dengan itu, ekspresi. Nah, ekspresi tidak hanya motorik juga, ekspresi emosional, ekspresi kognitif mereka. Nah, salah satu bagian dari ekspresi kognitif kan pasti berbahasa. Ya, mereka bisa mengungkapkan apapun melalui kata-kata ya, dengan pengalaman yang mereka hadapi. Nah, ini memang harus didorong untuk supaya mereka percaya diri. Nah, umumnya kalau praktik musik, si anak itu udah bisa main, ya udahlah. Coba sekarang ceritakan misalnya gitu ya. Ceritakan terus apa yang membuat kamu merasa seneng ya. Terus mungkin apalah yang bisa mereka ceritakan. Nah, itu pelan-pelan kan akan mendorong orang atau anak-anak itu untuk melihat musik juga sebagai ekspresi yang seimbang gitu antara motorik, afeksinya dan juga kognisinya. Berarti Dan di samping itu apa sebagai kalau aku kan nih edukator musik gitu ya, untuk mm-mm. para teman edukator gitu, baiknya encourage apa anak didiknya untuk berekspresi tidak hanya melalui musik ya, Pasti, pasti. dan Ya, harus harus perhatiin perkembangan psikologisnya mereka juga ya. ya, 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 ya. Kayak pedagogi kan sudah gitu ya, sudah mengkonsepkan itulah gitu, bahwa musik itu cuma pintu gitu. Intinya kan gitu. Goalsnya adalah bukan praktiknya, goalsnya adalah bagaimana kemampuan-kemampuan yang lain, intelijensi yang lain. Nah itu. Nah memang ini kan konseptual banget itu, tapi secara praktek di lapangan itu case-nya kan berbeda-beda. Nah, ini kan setiap guru di satu tempat yang mereka paling memahami itu, gitu, dan punya cara yang berbeda-beda juga. Nah, tapi kalau sudah gurunya atau orang tuanya pengennya main musik viral terkenal, ya udah gitu. Jadi motifnya adalah musik dan pengetahuan ekonomi. Itu juga nilai Hmm. pengetahuan tersendiri juga. Tapi kalau semua ke sana kan repot juga ya. Ya, Nah, itu loh. aduh. Nggak Heeh. salah, cuman Nggak repot salah, aja gitu. repot aja kalau semua ya seperti kita naik kapal jalannya miring terus gitulah. Apa ya meskipun bisa jalan. Mm-mm. Oke, oke, menarik ini. Mm-mm. Jadi, ini aku pengen tanya nih, Mas. Ya. Sebenarnya, berdasarkan kaitan antara musik sebagai produk praktis ya, dan musik Mm-mm. sebagai produk pengetahuan gitu, Mm-mm. menurut Mas nih, budaya yang baik dihasilin oleh musik yang baik, Mhm. atau musik yang baik dihasilin oleh budaya yang baik? Gimana nih, Ya, Mas? ya, ya. Ya, yang pertama-tama sih musik yang baik itu selalu dihasilkan oleh kreator yang bersungguh-sungguh. Dia entah itu songwriter, entah itu arranger, entah itu komposer dan seterusnya yang mereka punya dedikasi ya, punya kesukaan dulu lah, punya hobi, kesukaan dan hidupnya itu sehari-hari memang kompos musik, memang ya, apa ya hidupnya itu sehari-hari didedikasikan, dikontribusikan untuk musik gitu. Nah, yang bersungguh-sungguh dan konsisten apa itu pasti mereka akan punya output yang luar biasa juga. Meskipun misalnya dari 100 karya yang jadi masterpiece mungkin cuma satu atau dua atau mungkin lima gitu ya. Nah, jadi kalau musik yang baik itu juga dengan sendirinya ada yang terlibat kan di sebalik itu ya. Pada akhirnya kalau kita menyebut tadi ada komposer, songwriter gitu, nanti juga akan ada yang memainkan, ada yang mendistribusikan karya-karya itu sehingga menjadi punya makna. Jadi kalau pertanyaan Gili seperti itu, menurut saya saling ini ya, saling saling mengisi ya, saling melengkapi gitu. Budaya yang baik itu bukan karena musiknya sebetulnya, tapi karena orang yang memang bersungguh-sungguh bekerja dan pengen mempunyai dedikasi yang konkret gitu atau yang nyata untuk kehidupan manusia. Begitu juga sebaliknya apa tadi Musik yang budaya baik uh, dihasilkan oleh budaya baik. ya itu budaya itu kan kata benda semua ya musik dan budaya itu. Nah, kita kan harus menyebut subjeknya. Nah, manusia kan sama. Nah, subjeknya manusia. Nah, ya dulu aku pernah nulis sih satu cerita ya soal pendidikan musik itu juga salah satunya di-trigger gitu ya, didorong oleh karya-karya yang bagus. Akhirnya karya-karya yang bagus itu bisa menjadi
medium gitu bisa menjadi sarana untuk belajar mengenai pendidikan musik. Nah, misalnya kalau dalam konteks lagu-lagu anak ya kita bisa belajar dari karya-karya songwriter kita Ate Mahmud, Ibu Sud dan seterusnya. Itu kan karya yang baik juga menghasilkan budaya yang baik gitu. Tapi tentu saja tidak semudah itu ya, tidak semudah kita memahami itu sebagai produknya saja. Tapi kita lihat bahwa seperti perjuangan Pak Ate Mahmud itu luar biasa gitu. Saya membaca buku biografinya, saya juga pernah bertemu langsung untuk mewawancara beliau. Dari hatinya itu memang sudah tertanam, aku pengen berbudaya gitu ya, aku pengen anak-anakku punya kepekaan terhadap lingkungan, dia menjiwai kekanak-kanakannya secara enjoy, tidak terkekang melalui lagu yang dia ciptakan, dia karang dan seterusnya lah, banyak contoh yang lain. Terus misalnya karya-karya musik yang bagus kalau kita menyebut tradisi musik di Eropa Barat misalnya ya. Kita belajar kontrapung Palestrina dari zaman abad pertengahan hingga Renaissance kurang lebih itu masih sampai sekarang masih dipelajari karena pada waktu itu kontrapung adalah penemuan. Ya, kontrapung adalah salah satu sumber saintifik yang bisa kita pelajari dari musik. Sampai dengan Bach, misalnya Bach, invention dan well-tempered clavier dan sebagainya itu kan menjadi sumber berharga yang kemudian menciptakan satu gelombang atau satu peradaban besar di dunia musik, ada progresi akor, ada sistem-sistem ya yang terkendali di dalam musik dan akhirnya juga turut mewarnai kebudayaan dalam arti objeknya ya dan musik dalam arti subjek yang memainkannya gitu. Nah, ini kan kontribusi berharga bahwa karya musik yang bagus ya pasti juga mempengaruhi kebudayaan dan cara berpikir orang yang bagus mengenai apa yang dia tekuni dengan dasar akal budi yang memang dia merasa sungguh-sungguh ya pasti akan mempengaruhi output itu. Jadi esensinya adalah selalu ada timbal balik gitu. Dan banyak contoh lain lah, kita bisa diskusi panjang banget ini selain contoh-contoh itu. Oke, oke. Intinya timbal balik. Ini tadi Mas Iya. juga sempat mention lagu anak dan lagu Mm-mm. tradisi. Mm-mm. Seiringnya perkembangan zaman kayak sekarang gitu kan, tentunya kan banyak banget budaya-budaya baru yang terlahir gitu. Apalagi Yap. kita sekarang hidup di zaman yang urban gitu ya, bisa Yap. dikatakan ya. Mm-mm. Nah, menurut Mas nih gimana nih supaya anak-anak Indonesia Mm-mm. eh bisa tetap ngenalin musik tradisional Indonesia, terus juga nggak maaf gitu memandang sebelah mata Mm-mm. eh, pada musik tersebut. Karena ini Mm-mm. kejadiannya gini nih, aku kan edukator musik, Mm-mm. ya kan? Pernah mendapati beberapa kali murid tuh begini. Waktu itu salah satu murid saya, dia itu kalau nggak salah sekolah di sekolah nasional. Mm-mm. Nah, kemudian dia mendapatkan pilihan kelas musik, boleh Yap. berpilih mau musik klasik yang musik biola, alat musik Mm-mm. biola, Mm-mm. atau kelas yang satu lagi gamelan, Mm-mm. gitu kan? Nah, itu pun Mm-mm. juga dipilih sama gurunya, bukan hanya kita Mm-mm. aja yang milih sebagai murid. Yap. Akhirnya dia tuh nggak dapat masuk ke kelas biola tersebut, tapi dia masuk ke kelas gamelan. Pas dia menceritakan ke saya itu entah kenapa pas cerita tuh kayaknya rasanya malu banget dapat kelas gamelan, Mm-mm. bukan kelas biola. Nah, itu aku Mm-mm. sampai kaget gitu loh. Kenapa? Ya. Memang apa salahnya gitu kan? Sedangkan Mm-mm. musik gamelan itu wah dijunjung tinggi sekali sama orang luar gitu kan. Iya, iya. Gitu. Mm. Ini Mas Iya, iya. kira-kira ada Ya, masukan nggak nih? ya. Ini sama pertanyaannya berat banget juga. Jadi kayak Debussy aja suka dengan gamelan. Yes. Ya, lalu kalau kita baca sejarah musik barat di Indonesia pada awal abad ke-20, itu ada namanya Walter Spies. Kalau Gili juga pernah mendengar nama itu, dia datang ke Indonesia, ke Jogja waktu itu, terus dia senang dengan gamelan dan eksplor bagaimana itu dikombinasikan dengan musik barat. Semua komposer dari barat, pertama kali melihat gamelan, mereka pasti suka.
Wah. Nah, itu terus Walter Smith pergi ke Bali, ya, pergi ke Bali kebetulan bertemu Benjamin Britten. Ya, Benjamin Britten juga seorang komposer. Mereka berkarya di sana. Terus Benjamin Britten bikin komposisi piano yang beridiom musik Bali atau kerawitan Bali atau gamelan Bali. Gamelan dia mendengarkan gamelan Bali, terus ditranskripsikan ke piano, dibikin karya oleh Benjamin Britten. Ada lagi Colin McVie, misalnya Colin McVie bikin buku namanya A House in Bali. Nah, itu menceritakan betapa indahnya gamelan Bali, betapa kebudayaan ini tidak ada yang menandingi di seluruh dunia. Betapa saya sehari-hari di sana gitu, si Colin McVie itu merasa jatuh cinta sampai sebetulnya dia nggak mau pulang gitu, nggak mau pulang, pengen selama-lamanya di Bali, pengen menetap di Bali dan seterusnya. Sampai contoh-contoh yang lain ya, mungkin kalau zaman Mozart dulu sudah ada kebudayaan gamelan sudah gitu ya, mungkin Mozart juga akan jatuh cinta dengan gamelan. Bach juga mungkin, Stravinsky bahkan dan seterusnya akan jatuh cinta pada gamelan. Jadi untuk saat ini bukan pada saatnya lagi kita memandang sebelah mata kebudayaan musik yang ada di Indonesia. Sebetulnya saya pribadi kalau ada orang yang apa ya nggak suka ya dia atau apa gitu, aku siap marah gitu. Dengan kekayaan budaya yang besar bangsa ini, kenapa kita tidak mencintainya gitu. Tapi munculnya perspektif inferioritas gitu terhadap musik tradisi itu kenapa ya Mas ya kira-kira Ya ya? itu ceritanya panjang ya, itu ceritanya panjang banget. Jadi ya ada sistem yang mungkin membentuk itu ya. Ada bukan kekeliruan juga sih menurut saya. Ya kita waktu itu mendirikan sekolah musik yang memang pada awalnya berbasic Western ya, klasikal gitu. Tahun 1952 di Jogja berdiri sekolah musik, di Jakarta ada Yayasan Pendidikan Musik juga, rata-rata mereka Western gitu. Dan pada waktu itu memang eh, belum banyak sumber-sumber pengetahuan musik tradisional yang bisa ditransmisikan ke dunia pendidikan formal. Nah, sementara kalau di Barat itu literaturnya kan sudah tersedia. Nah, itu pada waktu itu salah satu alasannya gitu. Nah, tapi beruntung kita mengenal komposer seperti Amir Pasaribu. Kalau Gili pernah mendengar Amir Pasaribu, itu salah satu yang sangat getol memperjuangkan idiom musik tradisional ke dalam pendidikan musik barat. Nah, bahkan kalau kita belajar piano pun ya kita harus mengenal tradisi musik tradisional Indonesia, musik tradisional Indonesia yang diterjemahkan ke dalam karya piano. Ya, kalau kita dengar-dengar karya Amir Pasaribu yang misalnya yang dimainkan Ananda Sukarlan itu kan lokal banget ya, sangat 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 indigenous gitu, khas banget yang tidak dimiliki lain, sampai Trisuci Kamal dan seterusnya itu. Nah, sebenarnya kita punya riwayat gitu, punya ada jejak yang cukup panjang, khususnya pada pertengahan abad 20 itu 1950-an itu. Nah, terus memang apa ya? Eh, ya semakin ke sini kemungkinan gempurannya yang itu jadi kurang ini ya, apa? Mediasinya kurang. Jadi mungkin jadi seolah-olah jadi tersisih dalam tanda kutip ya. Bukan berarti dia ditinggalkan atau hilang atau apa enggak, tapi mungkin tidak dianggap menjadi bagian penting. Nah, tapi ada sisi lain juga bahwa pendidikan tentang gamelan itu terjadi, masih terjadi terus-menerus di sanggar-sanggar misalnya, ya, di komunitas-komunitas di kampung itu masih banyak, masih apalagi di Bali. Kalau Gili pergi ke Bali berkunjung ke komunitas-komunitas gamelan itu udah hampir di setiap desa mereka ya minimal ada satu orang penabuh, minimal ada kultur tentang gamelan gitu. Belum lagi di Sunda, di Jawa, di Flores apalagi ya. Jadi gini, musik tradisional Indonesia itu kan tidak hanya gamelan juga, apa ada folklornya gitu, ada nyanyian tradisi. Wadahlah kalau misalnya kita pergi ke Flores, pergi ke Papua, pergi ke daerah timur ya, itu sudah itu luar biasa. Nyanyiannya luar biasa. Bahkan misalnya kalau kalau Bela Bartok atau Sultan Kodai meneliti tentang kasanah musik tradisional Indonesia Timur, dia pasti jatuh cinta gitu.
Dan kayak Kodai itu pernah ke Indonesia juga waktu itu, ke Medan sampai ke rumah Chong Afi itu. Nah, Mm-mm. Kan hebat gitu. mm-mm. Kita ada fakta yang luar biasa bahwa uh, musik tradisional kita ya lebih dari segala-galanya. Kita orang Indonesia harus pede dong gitu. Hmm. Nggak bisa enggak gitu. Yes, yes, yes. Benar, benar, Hmm. benar. Aduh, jadi, hmm, menurut Mas nih Hmm. gimana nih kondisi perkembangan edukasi musik di Indonesia nih? Hmm. Terus kenapa sih masih ada stigma tuh musisi mau makan apa gitu? Hmm. Hmm. Mm-mm. Gimana tuh Mas? Ya, ya edukasi kan macam-macam ya, Gili ya. Apa ya ada formalnya, ada informalnya, ada non formalnya. Kalau dikatakan kondisinya bagaimana ya menurut saya sih baik-baik saja gitu. Baik-baik Tapi saja. ada banyak PR. Nah, gitu aja kan. Enggak ya dunia pendidikan musik itu nggak ada pernah ada masalah sebetulnya gitu. Apa artinya gini, aktivitasnya berlangsung ya kan. Tantangannya juga berbeda-beda di setiap case, di setiap lingkungan, di setiap kota bahkan itu tantangannya berbeda-beda, aktivitasnya masih berlangsung. Dan kalau kita yang senang repot kayak gini, ya kita kan golongan orang-orang yang senang repot ya. Orang lain santai-santai, kita mikirin yang apa sih gitu kan. Apa gitu ya, mungkin kita pengen mencari yang lebih lebih memuaskan lagi ya bagi pikiran kita, bagi perasaan kita gitu. Nggak pengen cuma hanya ya ngajar pulang selesai, ngajar pulang selesai atau aktivitas praktis-praktis seperti itu. Nah, itu kaitannya kan dengan PR yang masih banyak tadi ya. PR yang masih banyak tentang apakah bisa hidup nggak sih gitu kalau kita belajar tentang musik, mempelajari musik, eh, terus kita kira-kira itu menjaminnya sejauh apa gitu. Kalau logisnya orang berpikir hubungan ekonomik gitu dengan musik kan ya pasti mereka melihat juga 10-20 tahun ke depan ya. Tapi jangan salah juga di dunia digital saat ini kan ada 20-30% lagi peluang yang terbuka yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, itu ada Nah, data yang cukup menarik di Global Music Report tahun 2021 kemarin aku baca. Itu ada signifikansi yang luar biasa, artinya peningkatan di beberapa sektor. Ya, misalnya kalau kita menyebut yang sudah terjadi kan content creator. Itu kan jelas banget ya. Apa yes. salah satu kalau orang mau tekun gitu ya, ya dia ada income juga di situ nanti gitu. Kalau orang mau bersungguh-sungguh itu pasti ada eh, input di situ. Dan jangan salah juga profesi musik itu ada 137 jenis. Waduh, banyak ya. Banyak Iya. dibagi ke dalam 17 bidang. Baik itu yang action di depan panggung ya dia nongol lah kelihatan mukanya fashion gitu. Tapi yang di belakang layar ini kan banyak juga ya. Ada produsernya, ada apa organizer, ada businessman, ada repair ya, repair apa ya dia luthier lah Hmm. bisa dikatakan gitu, pembuat instrumen musik, Hmm. terus manajer ya belum lagi yang bekerja di dunia film, Yes. film scoring yang mengerjakan musik-musik film dan itu semua ada faktanya di Indonesia gitu. Ada dari 137 jenis profesi itu. Nah, tinggal ya kita pinter-pinternya aja mencari informasi tentang itu. Kalau umumnya yang terjadi di Indonesia main musik, musik bisa hidup itu kan cuma melihat hanya sebatas musisi, hanya Ya. sebatas player kan di panggung, di gitu, di YouTube. Tapi yang di balik layar ini banyak juga loh peluangnya. Kayak seperti saya di dunia penulisan tentang musik ya, di dunia literasi musik ya survive juga gitu. Ya walaupun ya luar biasa lah ini gitu. Perjuangannya luar biasa gitu ya. Tapi dari dalam hati kan kita sungguh-sungguh ya dengan dan survive pasti gitu. Itulah itu banyak fakta lah aku bisa bisa menceritakan ya banyak sisi kalau di ya pada intinya kalau saya pribadi sih
stigma-stigma tadi Gili bilang itu ya sudah tidak relevan untuk hari ini. Apalagi Kalau dunia di circle digital. aku gitu Ya. masih berpikiran banyak bahwa misalnya anaknya pengen kuliah musik, banyak yang di discourage gitu loh, Mas. Jangan deh, kamu mendingan jadi apakah kuliah dokter atau kuliah manajemen apa yang lain, jangan musik Ya. deh. Karena masih di discourage sendiri sama orang tua mereka gitu. Mhm. Mm-mm. Ini menarik banget, ini terima kasih banget Mas sudah memaparkan Mhm. fakta bahwa ada 137 profesi Iya, di bidang iya. musik. Ah, Nggak mhm. hanya cuman either kalau lu jago lu jadi performer, kalau lu Mhm. nggak jago-jago amat lu jadi guru. Iya, Biasanya yang iya, terjadi dua seperti itu, itu betul, gitu. betul, betul. Heeh. Ah, Wah, 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 iya, menarik nih. itu betul beneran itu beneran. Hmm. Jadi ya kita sudah bukan saatnya lagi lah berpikir musik itu sesempit orang yang memainkan dan orang yang mengajar saja. Gitu. Ya di Yes. sebalik bahkan sampai sampai di Indonesia kan mengenal istilah maklar gitu ya, agent lah gampangannya gitu. Itu banyak gitu. Eh, Agensi lah, agent dia mengurusin ya macam-macam lah. Bahkan mungkin kita nggak punya basic music yang formal katakanlah gitu, tapi kita punya pergaulan sosial di dunia musik, ya kita bisa nyemplung kok ke sana. Gitu. Jadi nice. optimis lah kalau saya. Ya meskipun nilainya nggak sefantastis kita menjadi apa ya, itulah Belum profesi kali, prof. Wah belum. belum belum. Belum, Hmm. bukan enggak, mungkin Ya belum. belum betul betul Mhm, betul. Ya, kalau disuruh mhm. milih mungkin kita milih jadi pengusaha kan. Kaya Ya, raya, mungkin kerja nggak banyak-banyak, nggak mikir repot-repot, tapi duitnya banyak juga gitu. Secara realistis kan gitu ya. Ya, tapi juga betul. kalau kita sudah mencintai dengan bidang kita atau apa yang kita tekuni ya udah nggak ada aral melintang apapun ya kita terabas saja lah gitu. Menarik Mm-mm. ini. Jadi Mas kalau gitu menurut Mas nih pelajaran musik tuh penting nggak sih? Seberapa Mhm. penting gitu? Terus Mhm. esensinya apa sih sebenarnya kalau belajar musik gitu? Mhm. Heeh. Ya dengan melihat beberapa fakta tadi kan sudah relatif tergambar ya bahwa apa kita mempelajari musik ya dianggap penting ya orang yang percaya itu penting akan menganggapnya penting gitu. Terus begitu juga sebaliknya kalau memang itu hanya sambilan ya penting hanya dalam saat-saat tertentu saja. Nah, tapi kalau saya sudah melihat sangat berbeda bahwa bahwa sudah ada apa ya hubungan ya gitu hubungan bahkan itu holistic unity gitu antara musik dan aktivitas sehari-hari saya gitu. Nah dalam psikologi misalnya sedikit soal perilaku ya perilaku musik ya Gili sudah banyak wawancara dengan teman-teman psikologi juga yang menekuni psikologi itu kan melalui musik outputnya adalah kita berperilaku ya berperilaku musikal misalnya itu penjabarannya kan luas banget bahwa kalau orang mempelajari musik dengan sungguh-sungguh dia eh, benar-benar pengen menyerap sesuatu di situ, yaitu mempengaruhi perilakunya. Perilaku musikal dalam tanda kutip adalah perilaku yang dia peka, dia bertanggung jawab, punya responsibility yang bagus gitulah dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat penting atau tidak penting ya pasti penting gitu. Dan eh, kalau bagi saya musik sama kehidupan saya sehari-hari ya sudah tidak ada bedanya gitu sudah nggak ada bedanya bahkan mungkin Unity ya. unity sudah unity. Eh, Gitulah ya penting bagi relatif orang bagi beberapa yang memang dia pengen itu menjadi bagian lah dari kehidupannya dan nggak rugi kok belajar musik itu nggak ada ruginya Hmm, banyak oke, untungnya oke. daripada ruginya. Jadi upaya apa nih yang bisa kita lakukan nih Mas sebagai Mm-mm. edukator musik nih biar sistem edukasi musik di sekolah-sekolah sekarang nih bisa jadi lebih baik lagi, terus juga supaya pembelajaran musik menjadi inklusif, nggak lagi eksklusif gitu, cuman Mm-mm. kalangan-kalangan tertentu aja nih yang bisa dapat nih pembelajaran musik. Ya, ya itu juga PR besar sih dan besar dan mungkin juga butuh lama ya butuh waktu yang panjang juga untuk
Ya kita tahu kayak pemerintah melalui kementerian misalnya, sebetulnya investasi mereka untuk pendidikan itu kan besar banget. Mereka ada cost untuk ke sana gitu. Nah, tapi musik itu juga belum menjadi prioritas. Itu pendidikan musik itu belum menjadi prioritas. Bahkan kalau saya menyebut misalnya budaya, itu juga belum menjadi priority. Yang priority kan politik dan ekonomi saat ini. Kesehatan, politik, ekonomi, pokoknya yang gitulah, yang mungkin di bidang-bidang yang sehari-hari tampak absurd gitu ya di dalam mereka mendapat perhatian besar karena memang itu yang akan apa ya yang sudah sewajarnya bagi mereka dianggap itu punya kontribusi yang konkret. Nah, kalau kita bicara sekolah formal dalam arti itu terkait dengan lembaga pendidikan negeri misalnya, itu kan terikat juga berhubungan juga dengan kebijakan pemerintah, gitu ya, berhubungan dengan kebijakan pemerintah, dan ya mereka punya policy lah untuk itu, memutuskan untuk melakukan subsidi dan sebagainya gitu. Sekarang gini, bayangkan ekstrim ya, ini ekstrim banget, imajinasi aja. Semua sekolah negeri wajib punya gamelan. Siap gak pemerintah menyediakan itu? Misalnya gitu. Atau nggak usah gamelan Jawa, Sunda, atau Bali, enggak, tapi setiap lokal sekolah mereka punya koleksi alat musik tradisional mereka untuk dipelajari. Ini kan satu gerakan yang kalau ini terjadi luar biasa ya. Nah, itu kalau kita investasikan ke sana, mungkin tidak seberapa ininya dengan investasi pemerintah di bidang yang lain-lain, yang gila-gilaan, gitu, triliunan dan sebagainya lah, gitu. Nah, itu yang baru sektor formal loh ya, baru sektor yang terkait dengan lembaga pemerintah gitu. Belum lagi soal yang informal gitu, yang non formal. Ini kan seperti aku bilang ada case yang masing-masing yang berbeda gitu. Ya, yang mempertahankan ini sebetulnya yang bukan formal, yang secara praktis mereka memang mempertahankan dengan berdirinya sanggar-sanggar, community tadi, terus orang-orang yang masih mau tergerak memikirkan bahwa ini loh musik edukasi, pendidikan musik itu nggak cuma klasikal barat, nggak cuma western juga, tapi juga kita bisa mempelajari macam-macam. Kemarin teman saya Nur Salim Yadi Anugrah, komposer dari Pontianak, Kalimantan, mementaskan karya di Holland Festival ya di Belanda. Itu karyanya opera, opera tapi mediumnya musik tradisi Kalimantan. Itu bagus banget aku. Wow. Iya, itu sangat bagus. Itu masih ada streamingnya sampai hari ini kayaknya di Holland Festival itu. Oh, Free streamingnya. oke. Itu ya kalau kita tahu tahu opera ya, sejarah opera Italia Pak. Terus kita bandingkan dengan opera yang khas Indonesia. Wah, itu kita punya apa ya? Punya sumber musikal yang kaya itu baru satu titik loh. Pontianak, Kalimantan. Tradisi Kalimantan pada umumnya ada nyanyian tradisinya, ada sapek Kalimantan ya, yang dieksplorasi ke dalam karya opera, ada nyanyian yang dikemas dengan tarian, itu indah banget karyanya. Itu baru satu satu titik, bayangkan kalau kita kumpulkan semuanya gitulah. Jadi pendidikan musik eh, yang berada di lapis-lapis itu tadi, jenis itu ya punya dilemanya masing-masing. Tapi kalau aku melihat ya semuanya optimis dengan gerakan-gerakan mereka, dengan apa yang pengen mereka capai, apa yang pengen mereka raih gitu. Nah, ya, tapi kayak biasalah ya, pasti ada orang-orang yang pengen serius, ada yang cuman santai lah, nggak mikir juga, atau yang penting kerja pulang sudah gitu ya, nggak apa-apa kan, ya ya udah, itu bagian dari kalau semua orang pinter gitu ya, ya susah kita melihat ya. Kalau semua orang apa cerdas gitu ya, ya takut kita hidup jadi menakutkan sekali gitu. Menakutkan. Iya kan? kadang Aduh. kita kadang kita ya mungkin harus berpura-pura untuk apa gitu ya, supaya ya santai aja gitu ya, ya itu bagian dari banyak ragam
Kalau di komunitas saya sih misalnya, ya ada orang yang mau ngajak ngobrol, itu aku senang banget, seperti Gili mengundang saya gitu. Aku senang banget ngobrol gini. Tapi kalau memang misalnya ketemu orang yang nggak mau ngobrol, ya udah tak ajak main musik gitu. Oke. Heeh. Aduh, oke, oke. Mas, nih, apa Mm-mm. Mas nih punya wejangan gak nih buat teman-teman IMU di sini? Siapa tahu gimana sih supaya bisa jadi edukator musik yang lebih baik lagi nih? Ya, ini sih simpel aja sih, terbuka aja dengan semua kemungkinan dan semua peluang, karena masih sangat besar di masa mendatang. Ya. Terbuka dengan berbagai kemungkinan dan berbagai peluang. Udah itu aja. Jadi yang konseptual-konseptual, yang normatif-normatif itu tugasnya Gili lah. Ya, terbuka dengan kemungkinan dan peluang itu ya kita bisa flashback lagi bahwa eh, apa ada banyak kesempatan ya gitu ya untuk kita mengembangkan diri, untuk kita berprestasi bahkan gitu ya, untuk kita mewarnai juga supaya pendidikan musik di Indonesia itu juga menjadi sorotan khusus di tengah masyarakat dunia. Nah, itu yang belum sebetulnya. Yes, Kita belum dilihat sebagai classical, misalnya kalau kita ngomong itu musik klasik barat gitulah. Yang spesifik apa sih? dari Indonesia Ya, ya. dari Indonesia. Hungari sudah, Eropa Timur sudah, Eropa Barat sudah, Amerika sudah menciptakan kulturnya sendiri, Prancis juga sudah, karena perjuangan Pierre Boulez dan pemerintah untuk membuat orkestra misalnya, dia bisa memainkan musik-musik kontemporer dari karya komposer-komposer dunia, ya seperti Messiaen, Xenakis dan sebagainya. Di Indonesia belum, meskipun ada banyak usaha ke sana. Itu. Nah, misalnya kita mewujudkan classical music khas Indonesia, di mana itu terkolerasi dengan pendidikan, tapi tidak meninggalkan budaya kita. Nah, itu menarik banget itu. Itu satu fakta yang menarik. Di Asia, Jepang ya apalagi ya, banyaklah contoh ya. Di Asia banyaklah, ada Jepang, ada Thailand dan sebagainya, itu mereka sudah punya ciri khas masing-masing untuk Yes. berjuang ke situ. Nah, Indonesia belum dilihat itu dari satu sisi classical music. Ya terbuka dan dan apalah ya peka terhadap apapun lah perubahan-perubahan tanpa harus terseret begitu cepat pada gelombang sekarang ya, urban culture, pop culture yang selalu mengkondisikan untuk ayo instan, ayo cepet, ayo viral gitu ya. Betul, Tapi gitu kan kita perlu meditasi kadang-kadang untuk betul, menemukan yang terbaik untuk kita itu kan. betul, betul. Nah itu. Waduh. Mas, kita udah di Ya, penghujung acara nih. ya, Ada ya. satu pertanyaan terakhir yang nggak Hmm, boleh dilewatkan. ya, Apa nih impiannya seorang Eri Setiawan ke depannya ya. Heeh. sebagai seorang pengamat yang selalu mau repot Mhm. untuk mengerjakan PR-PR musik di Heeh. Indonesia nih? Ya, ya. Ya, aku mimpi yang konkret itu punya music center. Sudah dari Ah, berpuluh tahun lalu punya music center. Music center itu isinya macam-macam ya. Ada studionya, ada library-nya, ada tempat risetnya, laboratorium begitu, ada tempat kumpulnya, pokoknya itu terintegrasi bahwa di situ kita bisa terhibur, kita di situ bisa mendapatkan input, insight, pengetahuan, di situ ada aktivitas musik dari A sampai Z apapun pengen kita butuhkan, kita mau rekaman bisa, mau diskusi bisa, mau bikin konten podcast bisa dan seterusnya. Ya, Music Center ini investasi yang luar biasa. Saya sudah hitung-hitung juga dengan teman-teman ya, kita mungkin ya nggak apa-apa lah, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi gitu. Tapi ya pengen berusaha untuk meraih mimpi itu dengan apapun yang bisa gitu. Itu salah satu aja. ada yang namanya power apa kekuatan pikiran. Ya, ya, Jadi dipercaya aja, diyakini dan ya, tetap dikerjain, Mas. Pasti ya. bisa. Mm-mm. Amin. Oke, Ya, oke. Mas Eri, thank you ya, banget buat sama-sama ya. waktunya, buat Sama-sama Gili. sharingannya. Mm-mm. Thank you banget. Nih Mas, kalau teman-teman IMU di sini nanya, Gil, Siap.
pengen dong ngobrol nih sama Mas Mm-mm, Eri nih, mungkin tukar pikiran tentang kondisi musik di Indonesia ataupun mhm. apapun yang music related gitu. Bisa Ya, hubungin Mas kemana nih Mas? banyak banget ya, bisa ke yang ada lengkap informasinya di blog aja, Di www. blog boleh tolong Heeh. disebutin? Ya, Heeh. erisetiawan.com, ERIE setiawan biasa.com. Oke, kalau Instagram Mas? Instagram @eri_setiawan. Mm. Oke, itu kalau Nah, apa teman-teman ada yang ngirimin message atau apa bakal ya, dijawab ya, ya Mas ya? pasti, pasti tak jawab. Oke deh, Mas. Sekali lagi, Ya, makasih banget. Tetap sami-sami, sukses, tetap sehat. sama-sama. Mudah-mudahan ini impiannya bakal tercapai di Amin, waktu Gili. Ya, terdekat. Mm-mm. sukses juga buat Gili dan teman-teman Imu ya. Ya. Semoga tetap konsisten ini podcastnya. Dikit banyak enggak usah mikir, yang penting kita jalan terus gitu ya. Karena ya perjuangan yang berat gitu seperti ini, diskusi, ngobrol apa. Ya, benar. Hmm, Terima kasih, Mas. Ya. Terima sama-sama. kasih untuk teman-teman Ibu Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan Imu Indonesia, silahkan follow kami di Instagram @imu_Indonesia. Juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.